lagi bersama dengan Teacher Daud dalam video pembelajaran PJOK. Saat ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Apa itu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang? Mari kita sama-sama menyimak atau menyaksikan penjelasan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Makanan sehat sering disebut juga makanan seimbang. Artinya, di dalam menu atau susunan hidangan sehari-hari mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Dan tiap-tiap zat gizi dalam perbandingan yang sesuai atau seimbang satu dengan yang lain. Di samping hal-hal yang menyangkut mutu gizi, makanan sehat harus pula bebas dari kuman-kuman atau zat yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, selain mutu gizi, faktor kebersihan makanan perlu pula mendapat perhatian. Apa itu pola makan sehat? Pola makan sehat adalah pola mengonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung bermacam-macam unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Anak-anak, mengatur makanan yang masuk ke dalam tubuh sangatlah penting. Mengapa? Karena apabila kekurangan gizi atau akibat terlalu sedikit makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengganggu metabolisme sehari-hari. Demikian juga sebaliknya, apabila terlalu banyak makanan atau kelebihan gizi yang masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan kegemukan yang akan membuat kerja jantung, hati, dan ginjal semakin berat. Untuk itu, anak-anak, pola makan yang paling baik adalah makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh secara teratur. Anak-anak, dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan. Antara lain, yang pertama, membangun dan memelihara tubuh. Anak-anak, pertumbuhan manusia sudah terjadi sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja. Terjadinya pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi, pada usia di bawah 5 tahun terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Misalnya, bila kehilangan darah akibat luka, seperti kuku dan sel-sel tubuh yang rusak karena sakit, perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan atau penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terjadi pula pada waktu berolahraga. Dalam hal ini, pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk membentuk jaringan-jaringan otot. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Anak-anak, manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lainnya. Gerakan yang nyata itu disebut pula gerakan sadar.
Di samping gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata. Akan tetapi, harus dilakukan secara terus-menerus walaupun dalam keadaan tidak sadar. Misalnya, pada waktu tidur. Gerakan-gerakan tidak sadar antara lain gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernapas, dan gerakan usus untuk mencerna makanan. Untuk gerakan-gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadar. Manusia yang normal memerlukan panas untuk mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh lebih kurang 36 derajat. Apabila suhu di sekitar menjadi lebih rendah, maka tubuh harus dapat membuat panas untuk menggantikan panas tubuh yang hilang karena dilepaskan ke sekeliling kita. Yang ketiga, mengatur proses fali tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi fali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembekuan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam basah dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses fali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Selanjutnya, jenis-jenis zat gizi dan fungsinya. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Yang kelima, mineral. Dan yang keenam, air. Baik anak-anak, kita lihat zat gizi dan fungsi zat gizi. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu atau beberapa senyawa kimia termasuk gula pati dan serat yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Kira-kira 80% kalori yang didapat tubuh berasal dari karbohidrat. Berdasarkan susunan kimianya, karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, monosakarida. Yang kedua, disakarida. Yang ketiga, polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang merupakan molekul terkecil karbohidrat. Dalam tubuh, monosakarida langsung diserap oleh dinding-dinding usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah. Monosakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, glukosa. Glukosa disebut juga dekstrosa, yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Semua jenis karbohidrat akhirnya akan diubah menjadi glukosa. Kedua, fruktosa. Fruktosa disebut juga levulosa. Zat ini bersama-sama glukosa terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama dalam madu yang menyebabkan rasa manis. Yang ketiga, galaktosa. Galaktosa berasal dari pemecahan disakarida. Yang kedua, disakarida. Disakarida adalah gabungan dari 2 macam monosakarida. Dalam proses metabolisme, disakarida akan dipecah menjadi 2 molekul. Monosakarida oleh enzim dalam tubuh. Disakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, sukrosa. Sukrosa terdapat dalam gula tebu dan gula aren. Yang kedua, maltosa.
Maltosa merupakan hasil pecahan zat tepung atau zat pati yang selanjutnya dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Ketiga, laktosa. Laktosa banyak terdapat pada susu. Dalam tubuh manusia, laktosa agak sulit dicerna jika dibandingkan dengan sukrosa dan maltosa. Dalam proses pencernaan, laktosa akan dipecah menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul galkosa. Yang ketiga dari golongan monosakarida ada polisakarida atau biasa disebut dengan karbohidrat kompleks. Polisakarida merupakan gabungan beberapa molekul monosakarida. Polisakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, pati. Pati merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian besar karbohidrat dalam makanan terdapat dalam bentuk pati. Yang kedua, serat. Serat merupakan komponen dinding sel tanaman yang tak dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Serat bermanfaat untuk merangsang alat cerna agar mendapat cukup getah cerna. Bentuk volume sehingga menimbulkan rasa kenyang dan membantu pembentukan feses. Yang ketiga, glikogen. Glikogen disebut juga pati binatang, yang adalah jenis karbohidrat semacam gula yang disimpan di dalam hati dan otot dalam jumlah yang kecil sebagai cadangan karbohidrat. Selanjutnya anak-anak, kita lihat fungsi dari karbohidrat. Fungsi karbohidrat antara lain, yang pertama, sebagai sumber energi. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh manusia. Yang kedua, memberi rasa manis pada makanan. Yang ketiga, penghemat protein. Yang keempat, pengatur metabolisme lemak. Yang kelima, membantu pengeluaran feses. Baik anak-anak, jenis zat gizi berikutnya ada protein. Protein adalah zat pembangun yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Selanjutnya, sumber protein adalah kacang-kacangan dan hasil olahannya, kemudian ada telur, teri, ikan segar, daging, udang, dan susu. Berikut ini fungsi protein. Protein mempunyai beberapa fungsi, antara lain yang pertama, membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak atau mati. Yang ketiga, menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan. Yang keempat, mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskuler. Protein memiliki peran yang penting bagi tubuh, namun terlalu banyak mengkonsumsi protein hewani akan membuat sistem pencernaan sulit untuk diuraikan dan diserap secara menyeluruh karena sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan menumpuk dan akhirnya membusuk di dalam usus. Racun yang dihasilkan oleh sisa-sisa makanan yang menumpuk akan dinetralkan oleh hati. Kondisi inilah yang mengakibatkan
Sebagian besar enzim di dalam usus dan hati menguras energinya hanya untuk melindungi tubuh dari racun-racun yang ada di dalam pencernaan. Kerugian yang didapatkan oleh tubuh adalah protein akan terbuang sia-sia melalui urin. Baik anak-anak, jenis zat gizi yang berikutnya ada lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dalam beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Pencernaan lemak di dalam tubuh memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, lemak akan tinggal lebih lama di dalam lambung. Oleh sebab itulah, bila makan makanan yang mengandung lemak banyak akan memberi rasa kenyang yang lebih lama. Selanjutnya, zat gizi yang berikutnya ada vitamin. Vitamin ialah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Fungsi utama vitamin ialah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C. Berikut ini fungsi dan sumber-sumber vitamin-vitamin. Vitamin yang pertama, vitamin A. Fungsi vitamin A dalam tubuh yakni untuk kesehatan mata dan untuk kesehatan sel-sel epitel. Dimaksudkan dengan sel epitel yaitu sel yang berasal dari permukaan tubuh seperti kulit, pembuluh darah, saluran kemih, dan lain-lainnya. Bahan-bahan makanan sumber vitamin A yakni hati, susu, mentega, minyak, dan ikan. Sebagai provitamin A lainnya seperti sayuran hijau dan buah-buahan berwarna kuning. Selanjutnya, vitamin D. Fungsi vitamin D dalam tubuh yakni untuk pertumbuhan dan memelihara tulang dan gigi, dalam penyerapan kalsium dan fosfor. Bahan-bahan makanan sumber vitamin D yakni hati, telur, minyak, ikan, dan bahan-bahan makanan sumber vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya, vitamin E. Fungsi vitamin E dalam tubuh yakni untuk membantu proses reproduksi. Bahan-bahan makanan sumber vitamin E yakni padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, dan kuning telur. Selanjutnya, vitamin K. Fungsi vitamin K dalam tubuh yakni untuk membantu proses pembekuan darah. Bahan-bahan makanan sumber vitamin K yakni daun-daunan hijau, daging, dan hati. Selanjutnya, vitamin B1. Fungsi vitamin B1 dalam tubuh yakni membantu metabolisme hidrat arang, untuk memelihara nafsu makan dan pencernaan, kemudian memelihara jaringan saraf dan mencegah penyakit beri-beri.
bahan-bahan makanan sumber vitamin B1, yakni daging, biji-bijian, kacang-kacangan, padi-padian seperti beras tumbuk dan bekatul. Selanjutnya, vitamin B2. Fungsi vitamin B2 dalam tubuh yakni untuk pertumbuhan, untuk memelihara fungsi jaringan saraf, dan untuk kesehatan kulit. Bahan-bahan makanan sumber vitamin B2 yakni hati, telur, daging, jeroan, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Baik anak-anak, kita lihat jenis zat yang berikutnya. Ada zat mineral. Meskipun mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tetapi zat ini mempunyai peranan penting dalam berbagai proses tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur. Kita lihat yang pertama, mineral sebagai zat pembangun. Mineral berperan dalam pembentukan jaringan-jaringan tubuh. Misalnya, kalsium dan fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Zat besi sebagai pembentuk sel-sel darah merah dan lain sebagainya. Yang kedua, mineral sebagai zat pengatur. Sebagai zat pengatur, mineral berfungsi antara lain sebagai berikut. Pertama, keseimbangan asam basah. Yang kedua, dalam proses pembekuan darah. Yang ketiga, dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, dan sebaliknya, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Yang keempat, kepekaan syaraf dan kontraksi otot. Yang kelima, proses metabolisme sebagai bagian dari enzim-enzim dan hormon-hormon. Baik anak-anak, kita lihat jenis zat gizi yang terakhir, ada air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Anak-anak, orang dapat hidup tanpa makan untuk beberapa minggu, tetapi tanpa air orang hanya dapat bertahan untuk beberapa hari. Anak-anak, tubuh sebagian besar terdiri dari air. Pada bayi, jumlah cairan tubuh mencapai lebih kurang 20% dari berat badan, sedangkan pada orang dewasa lebih kurang 65%. Jaringan di dalam tubuh dengan kadar yang sangat berbeda-beda. Di dalam gizi, misalnya, jumlah cairan lebih kurang hanya 5% dalam lemak atau tulang kira-kira 25%, sedangkan dalam jaringan otot dapat mencapai 80%. Air di dalam tubuh selain berfungsi sebagai zat pembangun, berfungsi pula sebagai zat pengatur. Sebagai zat pengatur, air berperan antara lain sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, sehingga zat yang diperlukan tubuh dapat diserap melalui dinding usus. Tubuh memperoleh air dari 3 sumber, yaitu dari minuman, dari air yang terkandung dalam bahan-bahan makanan, dan dari air yang terbentuk dalam jaringan sebagai hasil pembakaran zat makanan sumber tenaga. Demikian video pembelajaran PJOK dengan materi pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.